Qala muallifu hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana awwalul asma bil ilmi wal ismul akhir bi ainihi wal ismul awwal wa kadzalika adh-dhahir bi ainihi wa huwa al-batin wa yatawaqqafu alayhi wa sudurul amali minhu fa kana al-ismul batin wal awwal wa idza ra'aital khalqa ra'aital awwal ay ra'aital huwiyata al mawsufata bil awwaliyati wal akhir wal zahir lianna al khalqal mar'a akhiru maratibil wujud fa huwa zahiru wal batin wal akhir ay wa ra'aitul batina min haitsu huwa ruhun wa jami'u ma fi ainihi fala ta'lamul haqqa fi madhari wa bi jihatin fi madharin wa bi jihatin fi madharin wa tunfihi aw tunfihi fi madharin wa tusbituhu fi madharin bal syahidil haqqa fi kullil madhahir liyakuna al mu'minu fi kullil maqamati aliman bihi fi kullil mawatin kama qala Abu Yazid rahimahullahu ta'ala li al-an 30 sanatan ma atakallamu illa ma Allah wan nasu yaj'amuna anni ma'ahum atakallamu. Jika permulaan nama-nama ada dalam ilmu ya, karena Allah kan pertama punya sifat ma'ani itu al-hayatu ya, hidup, karena hidup itu sama dengan wujud, maka sifat wujud adalah sifat nafsiyahnya. Nah, al-haya'u itulah maknawiyahnya, makna dari hidup, wujud itu kan hidup ya. Maka sifat 20 pertama wujud nafsiyah dan kemudian ada yang salbiyah. Nah, sebetulnya nafsiyah dan salbiyah ya nafsiyah ya. Nah, lalu kemudian ma'aninya yang pertama kali al-hayatu sebetulnya, dan al-hayatu itu sama dengan wujud. Wujud itu ya hayatun. Ya, hayatun itu ya mesti wujud. Nah, karena wujud hayatun maka kemudian ilmu ya. Nah, sifat-sifat atau nama-nama yang akan Allah berikan kepada dirinya, ya Allah sebutkan dalam Al-Quran karena ada manifestasinya ya, itu sebelum dijahirkan masih dalam batin, itu di dalam ilmunya. Maka wa in kana awwalul asma'i fil ilmi, maka jika nama-nama Allah yang pertamanya itu ada dalam ilmu dan nama Allah yang al-akhir, maka itu juga nama Allah al-awwal. Al-akhir ya Allah, al-awwal juga Allah. Wa kadzalika adz-dzahir bi ainihi huwal batin. Gitu. Kalau kita bicara di ilmu Allah, itu sudah ada nama al-akhir, nama al-awwal, nama adz-dzahir, nama al-batin. Ya, sudah ada di situ semua. Nah, maka nama az-zahirnya nanti karena dia menjahirkan, memanifestasikan semua nama dan sifat yang ada dalam ilmunya. Wa kadzalika adz-zahiru bi ainihi wa huwal batin wa yatawaqqafu alaihi ya. Wa yatawaqqafu alaihi dan tawakuf. Jika pada permulaan nama-nama Allah itu ada dalam ilmunya, maka nama al-akhir itu sendiri adalah nama al-awwal. Kumpul di situ. Demikian halnya nama al-zahir itu juga nama al-batin. Ya.
yang bertumpu, ya tawaqquf alaihi, yang tawakuf zahir itu kepada batin itu. Ya tawaqquf zahir alal batin. Dan serta penerbit amal zahirnya, ya, penerbit amal zahirnya. Wasudurul amal minhu, yang menjadi tempat terbitnya amal dari batin, ya, yaitu al-zahir yatawaqqaf 'alal batin, kemudian al-akhir yatawaqqaf 'alal awal, dan semuanya ada dalam ilmunya. Fakanal ismul batin wal awal, maka itulah nama Allah al-batin, dan itu juga al-awal. Ya. Ada akhir karena ada awal, maka akhir tawaqqaf 'alal awal. Ada zahir maka ada batin, maka zahir tawaqqaf 'alal batin. Wasudurul awal minal akhir, bisudurul akhir minal awal, wasudurul zahir minal batin. Maka ada nama pakanal ismu al batin wal awal, maka batin ya awal. Itu. Wa idza ra'aital khalqa, nah ketika kamu melihat makhluk, ra'aital awal, ay ra'aital huwiyatal mausufata bil awali wal akhir. Ketika kamu melihat makhluk dan kamu melihat awal, maknanya kamu melihat huwiyah, identitas ketuhanan yang disifati dengan awaliyah. Ya. Nah, begitu juga ya, disifati dengan akhir dan disifati dengan zahir. Berarti engkau menyaksikan awal, yaitu engkau menyaksikan identitas yang bersifat awal, dan al-akhir juga al-zahir. Itu al-akhir ya zahir, al-awal ya al-batin. Gitu. Li'anna al-khalqal mar'a akhiru maratibul wujud. Karena makhluk yang dilihat itu adalah akhir urutan martabat wujud itu, bahwa zahir dan juga batin. Gitu. Itu juga zahir dan itu juga batin. Dan juga al-akhir. Ai ra'aital batin min haitsu huwa, dan berarti juga engkau menyaksikan al-batin berdasarkan hakikatnya. Huwa ruh, min haitsu huwa ruh. Ya, hakikatnya itu ruh. Wa jami'u ma fi ainihi la ta'lam. Ya. Dan segala yang menjadi hakikatnya, maka engkau tidak mengetahui al-haq dalam fi ainihi, itu ya. Ruhun wa jami'u ma fi ainihi. Udah sampai di situ. Berarti engkau menyaksikan al-batin berdasarkan hakikatnya. Ya, yaitu ruh dan segala yang menjadi hakikatnya. Sampai di situ. Fala ta'lamu al-haq, maka engkau tidak mengenal al-haq Allah fi mazharin, ya, dalam mazhar tertentu, karena fil batin, karena fil awal, wa bi jihatin fi majharin, dan dalam satu jihad, ya, fi mazharin, artinya engkau menampilkannya dalam penampilan tertentu. Dan wa tunafihi atau wa tanfihi, engkau nafikan dalam majhar tertentu fil awal. Ya, kita kan tidak tahu ketika di awal, sebelum kita dizahirkan, kita tidak tahu Allah, memang tidak ada kita. Sekarang kan kita tahu, kita merasa ada, padahal tetap yang ada Allah, bukan kita. Kalau dulu kita belum dizahirkan, kita tidak ada, ya, kita terima oleh akal, kita tidak ada dulu, karena di ilmu Allah, di azali, di lauhil mahfuz, di ayan sabita. Sekarang kita berpikir tentang itu, kita terima kalau di situ kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, kemudian di sekarang yang di dunia ini, ya, kita ada, gitu. Kita menyaksikan kita ada. Padahal kedudukan kita di sini setelah diciptakan sama dengan kedudukan sebelum kita diciptakan. Sama-sama tidak ada.
Karena yang ada adalah huwa zahir, yang kita tidak ketahui. Mazhar itu hawal batin. Itu yang kita tidak tahu di satu tampilan, yaitu al-awal. Yang kita tahu sekarang ada tampilannya, kita akui, kita tetapkan dalam satu mazhar. Itu adalah Allah juga al-zahir, Allah juga al-akhir, ya. Artinya kalimat kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai' fil azali wad dunya wal abad, gitu. Allah ada, tidak ada sesuatu apapun yang adanya bersama Allah. Itu bukan hanya kita katakan ketika di azali, di ayan sabita, di lauhil mahfuz yang kita belum ada. Wal'an kana, ya, kama kan, ya. Wal'an yakunu kama kan. Sekarang pun yang ada hanya Allah, seperti Allah ada di zaman kita tidak ada, di zaman ada. Siapa yang bilang kita ada sekarang? Gitu. Kan tidak ada. Cuma kita sekarang tahu bahwa Allah ada karena kita diadakan oleh Allah untuk mengetahui akan adanya Allah. Jadi tetap kita mesti sampai kepada satu martabat bahwa kita ternyata tidak ada, seperti tidak adanya, ya. Karena la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu sampai kapan-kapan nggak ada yang bersama Allah, itu sampai kapanpun tidak ada, gitu. Maka kita waham, ya, maka kita waham. Wa tusbituhu fi mazharin, dan menisbatkan dalam satu mazhar ini, ya, kalau kita nafikan itu al-awwal, al-batin, kalau kita tetapkan, ya, itu karena Allah az-zahir dan al-akhir, ya. Sama juga kalau nggak ada bilangan, yang nggak ada satu, karena satu adalah setengah dua, kalau ditambah satu lagi jadi tiga, gitu. Tapi kalau belum mulai bilangan, ya, mulai bilangan kan dua. Kalau belum mulai bilangan, nggak ada satu, yang ada tunggal, gitu. Nah, maka tidak diketahui satu itu kalau tidak ada bilangan. Begitu juga Allah kalau belum menciptakan makhluk, maka belum diketahui. Maka Imam Ahlaj pernah mengatakan, asbattani linusabbituk, kamu wujudkan aku untuk, ya, melihat wujud, untuk menetapkan wujudmu. Itu. Bal, saksikanlah Allah dalam semua mazhar, agar mukmin di dalam setiap maqam mengenal Allah di setiap tempat. Seperti Abu Yazid Al-Bistami mengatakan, li al-an salasuna sanatan ma atakallamu illa ma Allah, ya. Aku sejak 30 tahun hingga sekarang hanya berbicara bersama Allah. Wan nasu yaz'amuna anni ma'ahum atakallam. Manusia menyangka bahwa aku berbicara kepada mereka. Padahal dia bilang sejak 30 tahun dia berbicara. Artinya dia ma'rifat sejak 30 tahun itu baru dia mengetahui bahwa dia berinteraksi dengan Allah. Kama qala Isa alaihi salatu wasalam, in kuntu qultuhu faqad alimta. Ini kasus in kuntu qultuhu faqad alimta. Kasus di mana Allah berfirman, berkata kepada Nabi Isa, wa idh qala ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi attakhizuni wa ummi ilahain min dunillah. Dan di dalam wahyu itu Allah bertanya kepada Nabi Isa,
ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa ibni Maryam, apakah engkau yang telah mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa jawabnya? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci engkau yang tidak ada bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada hak, ya. Untuk mengatakan sesuatu yang bukan hak bagiku. Lalu ini, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku telah mengatakannya, ya engkau telah tahu itu. Gitu. Lalu ada sambungannya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Itu. Jadi ketika ditanya, memang engkau yang mengatakan kepada orang-orang, hei jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah, jadi ada Tuhan. Ya, ini kan perkara Tuhan kan perkara ada. Ya, jadi ada yang independen, hakiki, engkau dan ibumu di samping Tuhan. Itulah jadi syarik, katakan. Jawabnya malah apa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya, semuanya ada dalam ilmu Allah kan. Gitu. Yang akhir, yang zahir, ya, artinya ada dalam pengetahuanmu. Artinya tajalli daripada sifat al-zahirmu, sifat al-akhirmu. Itu kan ada di ilmumu, masa nggak tahu kan gitu. Lalu uniknya lagi beliau mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Ya, Imam Ibnu Arabi menafsirkannya di sini. Ta'lamu ma fi nafsi, yani ta'lamu ma fi kitabi. Kita ini kan sudah ada di ilmu Allah, sudah ada di Lauhul Mahfuz, ya, sudah ditulis di dalam ilmu. Soalnya kalau tulisan itu diumpamakan kumpulan tulisan, yaitu kitab dari awal sampai akhir, itulah kehidupan manusia. Jadi apa yang terjadi pada Nabi Isa dari awal sampai akhir, ya, semua perkataannya, perbuatannya, perjalanannya ada dalam ilmu Allah, tertulis gitu. Anta ta'lamu ma fi nafsi, seolah-olah anta ta'lamu, engkau mengetahui apa ketentuanku dari awal sampai akhir gitu. Seolah-olah tidak mungkin aku mengatakan begitu, kan tidak ada dalam ilmumu, ya, bahwa aku ditakdirkan begitu. Adapun orang lain menyembahku, ya, aku tidak tahu kenapa itu. Engkau juga yang tahu tentang itu. Gitu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Allah pun dia sebut nafsik. Kalau nafs itu maksudnya adalah isi ilmu Allah, Lauhil Mahfuz yang Allah tuliskan semua ketentuan makhluk, ya. Aku nggak tahu tulisan si A, si B, si C, si D itu kenapa menyembahku, gitu. Artinya itu ada dalam kitabmu, ada dalam ilmumu, ada dalam Lauhil Mahfuzmu, ada dalam ayan sabitahmu, ya. Nah ini satu ajaran, ya, tentang ittihad gitu. Dalam ayat ini, in kuntu qultuhu faqad alimtah li'annaka antal qail fi surati wa antal lisanul ladzi atakallamu bihi bihukmin annaka muttahidun fi huwiyati wa aini. Engkau yang berkata dalam surahku, kalau aku bicara kan engkau yang bicara sebetulnya gitu. Dan kalau aku gerakkan lidahku, engkaulah lidah yang aku berbicara dengan lidah itu, dengan metodologi bahwa engkau bersatu di dalam huwiyahku dan di dalam
hakikatku. Gitu. Artinya apa yang ada di Lauhul Mahfuz nggak akan berbeda dengan apa yang terjadi. Ya. Pendengaranku jelmaan pendengaranmu dan semuanya. Jadi masa iya aku bicara, aku mengatakan jadikanlah aku Tuhan, kau tidak tahu, kan gitu. Ya. In kuntu qultuhu faqad alimtah anta ta'lamu ma fi nafsi wa ana la a'lamu ma fi nafsik. Ya, semua ketentuanku engkau tahu dan aku tidak tahu tentang ketentuanmu kepada yang lain. Gitu. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena sesungguhnya engkau mengetahui hal-hal yang gaib. Walihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, sebetulnya man arafa nafsah faqad arafa rabbah itu bukan hadis ya. Dia ungkapan seorang tabi'in. Tapi orang sufi itu apa? Bukan dablek ya, bukan. Ya, dia tetap saja kukuh nyebut qala Nabi. Karena kata Imam Ibnu Arabi, wa in lam yasih ya hadal hadis fi tariq riwayah, kata dia, faqad sahha indana min tariqil kasyaf. Ya. Meskipun secara riwayat tidak sah, tapi menurut kami itu sah secara kasyaf. Ya. Kalau ditanya kenapa bagaimana secara kasyaf itu, kan gitu. Untuk mengetahuinya ya kasyaf dulu baru tahu, katanya. Dulu gara-gara hadis ini kan Imam Sidi Ali Jumah itu dipukul matanya itu lagi ngaji begini nih. Yang ditanya itu tentang kasab, ya kalau kamu nggak kasab jangan. Kasab dulu baru kamu tahu, langsung dipukul. Ya oleh ya Salafiyah. Ya, nggak nyangka orang nggak setuju itu sampai mukul. Itu Syekh Kabir ya, dipukul sampai pecah kacamatanya. Lalu dia lari, kan dia Masjid Al-Azhar kan penuh polisi, dikejar, polisi ditangkap. Ya. Kata Syekh Ali Jumah, lepaskan. Ya udah dilepasin. Itu sampai sebulan tuh matanya sakit. Seolah-olah beliau mengatakan ya, bongkar ente nggak kasab, makanya nggak paham, gitu. Aiman arafa anna haqiqatahu hiya haqiqatul haq wa hiya allati tafassalat fa dhaharat bi suwaril mawjudat bi hasabi maratibiha wa dhuhuriha huwa allazi arafa rabbahu. Orang yang mengenal, artinya barang siapa yang mengenal bahwa hakikat dia itu hakikat Allah, ya di mana wahiyallati tafassalat fadhaharat biswaril mawjudat. Hakikat itulah yang dirincikan maka zahir dalam bentuk mawjud, ya, yang diwujudkan berdasarkan tartibnya dan berdasarkan zuhurnya. Dia telah mengenal Tuhannya. Maka fa'adamu huwal haq bi'tibari rububiyatihi. Adam, manusia itu adalah Allah dari segi rububiyahnya. Allah yang mengawasinya, mengaturnya, dan bersifat dengan sifat Tuhan, dan disebut makhluk bi'tibari jasadihi, dari lihat dari jasadnya. Waqala kama qila, sebagaimana yang dikatakan, haqiqatul haqqi, ya, haqiqatul haqqi la tuhaddu wa batinur rabbi la yu'addu. Fa batinun la yakadu yakhfa wa zahirun la yakadu yabdu. Wa in yakun batinan fa rabbun wa in yakun zahiran fa abdu.
Hakikat al-haq tiada terbatas. Ya. Hakikat Allah nggak ada batasannya. Wa batinur rabb la yu'adan. Batinnya Tuhan itu hampir tidak tersembunyi. Ya, kalau batin kan nggak kelihatan, tapi dizahirkan, gitu. Batin al-rabb pun tiada terbilang, la yu'ad tiada dapat disebut, ya, diungkap, diucap, itu la yu'ad. Hakikat Allah tiada terbatas, batinnya Tuhan tiada terbilang. Batinun la yakadu yakhfa, batinnya hampir tidak tersembunyi. Wa zahirun la yakadu yabdu, dan zahirnya pun hampir tiada nampak. Sudah nampak kita, sudah zahir ditampakkan bukan Allah, manusia. Ya, tapi dikatakan tidak dapat dilihat, batin ini zuhur. Ini adalah bentuk makhluk. Batinun la yakadu yakhfa. Katanya batin, tapi hampir tidak tersembunyi. Wa zahirun, katanya zahir la yakadu yabdu, tidak nampak juga. Wa in yakun batinan fa rabbun, yang batin itu rabbun, wa in yakun zahiran fa abdun. Maka jika zahir itu disebut abdun. Ar-rabbu rabbu walau tanazzal, katanya. Tuhan tetap Tuhan meskipun sudah memanifestasikan dirinya semua dalam bentuk surah rupanya, yaitu disebut abdun, makhluk. Fal abdu abdun wa in taraqa. Hamba tetap hamba meskipun sampai melihat, mengetahui bahwa dirinya adalah tidak ada, yang ada hanya Allah. Tetap dia hamba. Tazlibun i'lam annal isma zahira iqtada zuhural alam. Ketahuilah bahwa nama Allah Az-Zahir itu menuntut zahirnya alam semesta. Wal batina iqtada butuna haqaiqihi. Nama Allah Al-Batin, konsekuensinya hakikatnya juga tersembunyi, butun. Wal muqtada wa in kana bi i'tibari ghairil muqtada takunu rububiyatu ghairal marbubiyah. Dan yang menuntut sekalipun dianggap bukan yang dituntut, maka rububiyah Tuhan pengatur itu bukan marbubiyah yang diatur. Akan tetapi lakinnahu bi'tibarin akhar ainuhu wa huwa ahadiyatu haqiqatil haqaiq. Akan tetapi dalam anggapan lain itu hakikatnya, ya, yaitu ketunggalan hakikatnya semua hakikat, ya, ketunggalan hakikatnya hakikat. Kadzalika ju'ilal alamu ainul ismi zahir wa ruhuhu ainul ismil batin. Ya, maka demikian, ya, dijadikan alam itu adalah ain wujud isim zahir, dan ruhnya alam itulah wujud isim batin, nama Allah Al-Batin. Ya, karena setiap ada nama maka ada manifestasinya. Ya. Yang ada dalam ilmu Allah kumpul semua nama-nama Allah, lalu oleh isim zahir dizahirkan. Jadi yang dizahirkan apa yang dibatinkan dalam ilmu Allah, ya. Jadi kita tidak ada ketika kita al-an sekarang, kan kata Imam Ibnu Arabi, fil azali al-ana, fil dunya al-ana, fil abadi al-ana. Begitu. Maka al-an huwa Allah. Itu. Kulla yaumin huwa fi sya'an, kulla anin huwa fi sya'an. Setiap sekarang hanya Allah lah yang tanazzul, yang tajalli, yang turun. Ya. Maka kalau umpama orang yang belum mengenal Allah, itu umpama begini. Itu juga Imam Ibnu Arabi memberikan ilustrasinya. Saya misalnya nama saya Rahim, lalu terjadi eksiden, lupa kalau saya Rahim, ya. Maka ditanya saya, siapa nama kamu? Nggak tahu. Udah Muhammad gitu. Maka saya namakan diri saya Muhammad. Jadi kalau ditanya siapa nama? Muhammad gitu. Padahal sebenarnya Rahim. Lama-lama sembuh, saya baru tahu, oh ternyata saya Rahim bukan Muhammad. Nah, pertanyaannya, apakah ketika saya tahu sebenarnya bahwa saya Rahim, apakah wujud Muhammad masuk ke wujud Rahim? Ya, artinya
nama saya Muhammad, gitu. Padahal Rahim. Lalu baru saya tahu, oh saya Rahim. Ya. Kan apa yang dinamakan Muhammad itu zat yang sama, tapi saya tidak tahu kalau nama saya Rahim, makanya saya namakan Rahim. Gitu. Ini wujud ini wajh syabahnya adalah bahwa wujud itu satu, gitu. Ketika saya tahu bahwa nama saya Rahim, tidak berarti bahwa wujud roh Muhammad itu hilang. Memang tidak ada, bukan hilang. Atau bersatu kepada wujud Rahim, tidak hulul. Karena memang nggak ada. Gitu. Cuman saya tidak tahu kalau roh Muhammad itu tidak ada zatnya. Gitu. Setelah tahu bahwa saya itu ya, Rahim, ya, zat ini zat Rahim. Cuman pada fase saya tidak tahu, maka saya bilang Muhammad. Gitu. Maka orang ketika makrifat baru tahu kalau dia nggak ada. Gitu. Yang selama ini dia bilang ada. Gitu. Oh, bukan berarti wujud kita ketika kita fana itu masuk ke wujud Allah, atau wujud Allah masuk ke kita, atau kita ada di dalamnya, Allah di luar, atau kita di luar Allah di dalamnya, tidak ada. Ya, itu perumpamaan bahwa wujud itu tunggal. Cuman kita tidak tahu. Makanya ketika tahu, maka tahulah dia bahwa dia itu Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Nah, itulah ketika halaj tahu, baru dia mengatakan anal haq. Gitu. Lakinnahu bi'tibarin akhar ainuhu wa huwa ahadiyatu haqiqatil haqaiq kadu kujul ainul asmi wa ruhu ainu ismul batin. Baik. Tatmimun i'lam anna lirrahmani suwaron bihasbi maratibihi wa maqamihi wa maqamatihi. Ketahuilah bahwasanya Allah punya Rahman, ya di situ. Rahman punya suar. Punya beberapa rupa, gambar berdasarkan martabat dan makomnya. Ya. Punya gambar berdasarkan martabat dan makomnya. Kama qala Syekh, sebagaimana dikatakan oleh Syekh, palil wahidi ar-rahmani fi kulli mawatini minas suwari ma yakhfa wa ma huwa zahiru. Fa in qulta za haqqun fa innaka shadiqun wa in qulta amran akhar anta ghairu wa ma hukmuhu fi mautinin duna mautinin walakinnahu bil haqqi lil haqqi safiru. Falil wahidir rahman, yang maha esa lagi maha pengasih, memiliki pada setiap tempat suar, surah-surah rupa-rupa yang tersembunyi dan yang zahir nampak, ya. Al-zahir, al-batin, wal-zahir. Fa in qulta za haqqun, jika kamu katakan ini adalah hak, kamu benar. Wa in qulta amran akhara, ya. Jika engkau katakan itu perkara lain, fa anta ghair, maka kamu bukan Allah. Ya. Wa ma hukmuhu fi mautinin, apapun ketetapannya di satu tempat, di azalika, di awalka, wa fi mautinin duna mautinin, di tempat lain, di zahirlah, di akhirlah. Ya, walakinnahu bil haqqi lil haqqi safiru, akan tetapi ia berjalan dengan hak kepada hak. Ya. Tapi artinya dia tajalli bil haqqi lil haqq. Makanya ilustrasi cermin itu, ketika Allah ingin diketahui oleh siapa, tidak ada selain Allah, maka Allah bawa dirinya, ya, yang dia bawa dirinya, tajalla binafsihi, dia bawa dirinya. Kalau umpamanya ilustrasinya cermin, saya ketika ingin diketahui oleh siapa, oleh saya lah, maka misalnya saya ingin tahu ini ada jerawat enggak ini, kan gitu. Saya nggak bawa orang lain, saya bawa saya. Saya bawa saya ke depan cermin. Ya.
dan saya tunjukkan saya. Jadi tajalla bi nafsihi min nafsihi, kepada siapa? Li nafsihi, kepada diri saya yang ada di cermin itu. Kan ngelihat kan dari sini ke depan, kalau dari sana maka ke sini depannya. Lah kan yang ngelihat jerawat saya kan yang di cermin itu, padahal yang ngelihat bukan dia tapi saya. Konsep itulah yang digunakan tajalla bi nafsihi min nafsihi li nafsihi. Gitu. Dia tajalikan dengan dirinya, dari dirinya untuk dirinya. Ini sebetulnya konsep tauhid, ya, pernyataan Allah tunggal. Ya. Gitu. Dan ini akal nerima enggak nerima. Tapi boleh akal, boleh yahtur fil aql. Itu lintasannya, maknanya boleh, lintasan maknanya boleh ditangkap. Dan itu juga yang dinafikan, kullu ma khatara bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Itu sudah terlintas tuh secara logik kamu, tapi Allah tidak begitu. Gitu. Untuk menjelaskan ketunggalan akhirnya baru terbaca apabila tahrirud dhamir min quyudil maddati wan nafas. Ketika jiwanya sudah terbebas dari materi dan nafsu, baru lintasan-lintasan akal tadi itu dia lihat, dia saksikan dengan batin secara hakikat. Gitu. Akhirnya apa? Man zaqa araf. Ya sudah. Ya, yang tahu yang ngerasain kan gitu. Kalau nggak ngerasain ya nggak tahu. Nah, kita kan mau ditaruh di sini semua. Ya, sedangkan ini bisa hilang karena marah, gitu ya. Ya, apa yang ada di akal kan bisa hilang kalau marah. Tapi kalau yang ada di sini itu yang mereka katakan Allah jika memberi tidak akan diambil. Gitu. Tahqiqun. I'lam anna lil haqqi fi kulli ma'budin wajhan. Allah, bahwa Allah pada setiap penyembahan memiliki arah, objek gitu. Ya, wajah. Ya. Idh wajhul baqi fi kulli syai'. Karena wajahnya kekal bersama segala sesuatu. Fal alim billahi wa madhahirihi ya'lam anna as-sahhal ma'budi huwal haq bi ayyi suratin kana ma'ubida ghairullah. Orang yang kenal Allah dan berbagai mazharnya tahu bahwasanya sesembahan yang paling sah itu hanya Allah, dalam rupa apapun yang ia sembah, ya, dalam artinya orang yang alim kepada Allah, wali dan tahu segala penampilannya, mengetahui bahwa sesembahan yang paling sahih adalah al-haq, Allah, dalam berbagai rupa apapun, tidak disembah selain Allah, ma'ubida ghairullah, tidak. Ya. Maka cuma pegang misalnya kuburan itu enggak nyembah kuburan. Ya. Karena perkara tauhid adalah perkara problemnya adalah di tahriru ad-dhamir. Begitu. Ya, kalau sekedar mengusap itu tauhidnya rusak, bagaimana kalau dia minum obat dan dia merasa obat itu yang menyembuhkan? Padahal penapian syarik itu tadi bukan hanya ada sesuatu betul secara independensi Allah, bukan. Aku mengatakan bahwa aku ini dari Allah, itu juga masih pengakuan ada, gitu. Jadi yang paling benar tauhid itu anal haq, gitu. Itu yang paling benar tauhid, ya. Nah, baru kemudian ada hakikat, ada majaz, gitu. Ya. Maka apabila dia sudah bebas domirnya dari segala maddah, kalau dinyatakan itu anal haq. Nah, maka ketika dia mengusap kuburan misalnya, atau mencium kaki orang yang dihormatinya, itu enggak merusak tauhidnya, karena sudah bebas dari
Itu kalau tauhidnya di sini. Memuji Nabi itu sampai mereka itu, orang sufi memuji Nabi sampai mereka itu ngedengernya merinding, ketakutan Nabi yang disembah. Gitu. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali ketika melarang orang memuji Nabi. Nah, kepada Sayyidina Abu Bakar, katakanlah apa yang kau ingin katakan tentang aku, gitu. Ya silakan, karena gitu. Bahkan orang-orang sufi mengatakan semua penilaian yang tinggi tentang keindahan dan kemuliaan engkau kepada Nabi Muhammad tidak sama dengan hakikatnya. Ya, Nabi masih lebih mulia dari semua persediaan kata dan lintasan pikiran tentang makna kemuliaan tetap tidak sampai. Karena kalau antara kita aja yang tahu aku adalah aku sendiri, siapa yang tahu tentang Nabi? Ya, tidak. Ya. Yang tahu Nabi hanya Nabi sendiri. Sama, Nabi juga di depan Allah, yang tahu Allah itu Allah sendiri, kan gitu. Tapi apa yang Nabi sembah, apa yang Nabi puji adalah kepada Allah, itu memujinya dengan segala sifat terpuji yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sedikit punya sifat-sifat terpuji ini, nur ini, ya segitu aja. Ya, segitu aja. Kalau lagi punya duit aja ingat Allah, kalau enggak ya enggak ingat lagi. Ya, kalau lagi happy begitu. Kalau lagi tidak happy ya itu sebab kata mereka ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Mengenal wali itu lebih susah daripada mengenal Allah. Ya, anehnya ada wali yang disembunyikan. Yang nggak disembunyikan aja kita nggak kenal ya. Bagaimana kalau wali yang disembunyikan? Lah kok tiba-tiba ada orang-orang yang tahu ini wali mastur. Sudah mastur kok tahu, gimana itu? Berarti yang menjahirkan yang mastur itu lebih wali daripada yang mastur. Kan ada ceritanya, seorang wali miskin. Ini wali yang bukan yang mastur ini. Ya. Artinya wali yang masyhur gitu. Karena miskin dia ngumpulin duit sampai punya duit. Untuk apa? Beli kitab. Lama dia ngumpulin duit, baru dia kebeli kitab sampai 2-3 roda pedati. Wah, 3 roda ngebaris. Gaya dia di belakang roda, kitabnya di depan. Bertahun-tahun dia ngumpulin duit. Tiba-tiba di stop dia ya, oleh orang yang minta-minta. Karena girangnya ya, tidak menyadari tuh ya, kasapnya sampai terganggu tuh. Jadi saya minta dikasih uang, udah jalan. Saya tidak minta uang, minta apa? Minta semua kitabmu. Loh, ya, bertahun-tahun saya ngumpulin duit, tiba-tiba ada orang minta sebuah kitabmu, kan gila. Wah, ngaco kamu. Wah, jalan. Lalu apa kata orang itu? Ya Syekh, anta magrurun bil kutub, katanya. Langsung berhenti dia. Ya. Oh, ternyata la yariful wali al wali, dia wali tahu. Oh, itu mastur tuh. Ya. Yang tahu wali itu kena mastur, itu juga taunya ya, setelah dizahirkan dengan ucapan. Karena dia lagi gembira dengan dunia, kan kitab dunia. Gitu. Kita sudah tidak wali, gembira dengan dunia, ya malah nggak ngerti wali mastur. Jangankan wali mastur, wali masur aja nggak akan kenal. Gitu. Ini yang wali mastur sampai tidak sadar ada wali mastur tuh. Begitu dia zahirkan ucapannya, oh, ya, stop, kasih kitab dia semua. Dikasih kitab semua. Ya. Gimana kita yang bukan wali kok tahu yang mastur itu loh. Ya, diiring-iring lagi yang masturnya. Saya satu ketika bersama guru saya di satu tempat, orang membawa wali yang katanya mastur. Dikenalin, ini Syekh wali mastur. Langsung Syekhuna itu mukanya ya ke saya.
Kaget dia. Kok ada orang bunyi wali mastur gitu. Ada orang ngucapin wali mastur. Gitu. Akhirnya ditaruh dalam majelis, dirandengkan dengan Syekhuna tuh. Ya. Saya jauh, begitu sudah duduk orang banyak, itu Syekhuna mencari-cari saya. Begitu beliau melihat saya ada jauh, dipanggil. Setelah itu tangannya itu gemeter, dingin. Ya, jadi dingin, dia pegang tangan saya. Apa? Tidak suka gitu terhadap suasana itu. Ya. Dia bilang kalau mereka tahu itu wali mastur tidak boleh dibawa ke tempat umum karena itu yu'zi, menyakiti dia. Karena nggak akan serasi dengan suasana yang logik itu. Karena nggak ada akalnya, lemah. Makanya diamankan oleh Allah rahmatan lahu. Kita nggak ada rahmahnya kepada dia. Ya, itu qillatul adab kepada aulia. Ya. Ya, saya baru mengerti itu. Oh, ya. Gitu. Maka kamu jangan tinggalkan saya. Saya tidak suka suasana ini, katanya. Ya, beliau selamat aja nggak mau, langsung pergi. Ya. Yang nggak mau selamat dengan yang mastur itu nggak mau. Karena menghormati dia nggak perlu nggak perlu ditakrim, ditakzim. Gitu. Ya, maka yang memburu itu kan para pemburu dunia kan, bukan pemburu akhirat. Kemudian kama qala Syekh radhiyallahu an, ya. Tadi wa fi kulli mawjud idla ghaira fil wujud, karena enggak ada yang lain dalam wujud ini. Jadi ketika dia melakukan khidmat, melakukan kebaikan kepada apa yang wujud di depannya, maka sebetulnya dia menyembah Allah saja, karena tidak ada wujud lain kecuali. Ya, tadi itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ya, itu yang percaya kepada Allah dan surga, hormati tetangganya, gitu. Kan itu wahdatul wujud namanya. Kok Allah disejajarkan dengan tetangga, gitu. Kama qala Syekhu radhiyallahu anhu, fala tangzur ilal haqqi wa tu'rihi anil khalqi wala tangzur ilal khalqi wa taksuhu siwal haqqi. Apa? Jangan engkau melihat kepada Allah dan engkau lucutkan dari makhluk. Mau melihat Allah seperti yang terjadi pada Bani Israel ketika Nabi Musa turun dari Bukit Tursina. Dan Nabi Musa mengatakan, aku berbicara dengan Allah dan mendapatkan wahyu Allah. Lalu kata orang yang nungguin Bani Israel di bawah, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Gitu. Enggak, saya enggak percaya kecuali tunjukin Allah. Ya. Apa kata orang Bekasi itu jelgedeg, ya, di sini. Enggak. Apa yang terjadi? Seperti yang terjadi pada Nabi Musa di atas Bukit Tursina. Ya. Unzur ilal jabal, lihat gunung-gunungnya hilang, langsung sujud. Nah, maka dia ingin melihat Allah di depan dia, lah dia yang disambar geledek. Ya, fa akhadathum as-sa'iqah. Disambar geledek, hilang dia. Ya, baru dijahirkan lagi, baru percaya. Begitu. Ya, kalau misalnya kita tanya ini layar, ini asalnya mana? Ya dimatiin, ya itu asalnya di roll projector itu. Ya, dan kalau kita mau tanya kita asalnya, ya mati dulu. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada burung ketika Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya, bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati? Matiin dulu. Ya, itu. Jangan engkau melihat Allah, engkau
lucuti dari makhluk, dan jangan engkau melihat makhluk engkau pakaikan dia selain Allah, gitu. Wa taksuhu siwal, ya. Dan jangan engkau melihat makhluk dan kamu memakaikan kepada selain Allah, gitu. Yang artinya ngelihat Allah di makhluk, gitu, dan ngelihat makhluk di situ melihat Allah. Wa najjihu wa syabbihhu, sucikanlah dia dan serupakanlah dia. Wa kum fi maq'adi sidqin, artinya sucikanlah dia dan serupakanlah dia seperti kita berdiri di cermin. Kamu, kita bicara dengan orang yang di cermin, bukan aku, kan tanzih itu. Tapi kamu bukan selain aku, itu tasbih. Karena tidak ada selain adanya aku. Kamu tidak ada, yang ada aku, gitu. Ini namanya wa nazzihu wa syabbihu. Dan kalau betul wa najihu wa nasyabihu wa kum fi maq'adi sidqin, berdiri di tempat yang betul, artinya engkau berada dalam pandangan yang betul. Wa kun fil jam'i in sita, jadilah engkau dalam jamak jika kamu mau. Apa jamak? Syuhudul haqqi bila khalqin, Allah saja yang kau lihat tanpa makhluk. Wa in sita fa fil farqi, dan jika engkau mau maka di dalam farq. Apa? Syuhudul khalqi bila haqqin, ya, atau maksudnya fa fil farq al wuquf ma'al asbab, ya, kita bersama sebab, ya. Tatmim fa idzar tapa'atil amsalu wal addadu wa zaharat wihdatul wujudi. Ini. Maka jika tidak ada lagi yang serupa, fa idzar tapa'atil amsalu al addada, ya. Jika amsal irtafa'at al addad, gitu. Maka jika tidak ada lagi yang serupa itu berlawanan, ya, artinya amsal menghilangkan addad, ya, yang serupa itu menghilangkan berlawanan, maka tidak ada lagi serupa itu berlawanan. Wa zaharat wihdatul wujud, serta jahirlah wihdatul wujud, wujud yang tunggal. Falam yabqa illal haq, maka yang ada hanyalah, yang kekal hanyalah Allah al-haq. Wa paniyal alamu fihi liqtidaihil kasrah, ya. Dan alam semesta lebur di dalamnya karena tuntutannya kepada banyak, artinya makhluk. Kama qala Syekh, sebagaimana yang saya katakan, falam yabqa ilal haqqi lam yabqa kainun, fama sama mausulun wala sama bainu, biza jaa burhanul ayyani pama ara bi ainaihi iza ma uayinu. Tidak ada yang kekal kecuali Allah. Alam tidak kekal. Falam yabqa ilal haq lam yabqa kainu, fama sama mausulun, maka di sana tidak bersambung. Wa ma sama bainun, dan tidak ada di sana bercerai, ya, artinya berbeda. Biza jaa burhanu, dengan ini ada dalil yang nyata, maka aku tidak melihat dengan kedua mataku akan kedua matanya ketika aku melihat. Bi ainaihi idza ma'u ayinu, ya, ketika aku melihat bukan dengan mata ini, aku melihat apa yang aku lihat tidak dengan kedua mata ini, ya. Pama arabi ainaihi idza ma'u ayinu, ya. Itu merupakan syuhud, ya, kepada ketunggalan hak. Illa annal haq wasafa nafsahu bil ghirati, namun Allah memberikan sifat kepada dirinya, sifat ghirah. Innallaha ghayur, Allah sangat pencemburu.
Wa min ghiratihi, salah satu sifat cemburunya, haramal fawahish, diharamkan perbuatan yang berlebihan, maksiat. Ya. Karena ada dalam hadis, fa innallaha yughar, ya. Fa innallaha yughar, Allah sangat pencemburu. Wa ghiratullahi an tantahika maharimuh. Salah satu kecemburuan Allah, ya, yaitu dilanggar apa yang diharamkannya. Artinya Allah marah di situ. Ai mana an yu'rab annahu ainul asya. Dalam pengertian isyarinya, cemburu Allah itulah yang mencegah untuk diketahui bahwa dia hakikat sesuatu. Fasataroha, maka ditutupi. Sebabnya ghirah. Wal ghiratu satiratu lil haqiqah, cemburu yang menutupi hakikat huwa anta, yaitu kamu. Ya. Kalau manusia diciptakan oleh Allah itu ghiratun lahu, kalau iblis diciptakan oleh Allah ghiratun alaihi. Gitu. Dan semuanya cemburu. Li'annal ghirah ma'khudun minal ghair. Karena kata ghirah, cemburu, itu diambil dari ghair. Ya. Ghair itu ya bukan, selain Allah, ya. Selain Allah itu bukan betul-betul ada selain Allah secara independen. Selain Allah itu maksudnya tidak ada. Kalau juga ada, itu adanya Allah. Jadi selain Allah juga ada, yaitu Allah. Gitu. Tapi dari segi hakikat, dari segi selain Allah ini itu tidak ada. Gitu. Tapi dari segi hakikatnya selain Allah itu ya Allah. Wal ghairu anta min haitsu ta'ayyunik, katanya. Dan yang lain itu adalah kamu dari segi ta'ayyunmu. Ya. Artinya dari segi kehamba, bukan dari segi Allah. Wal ghiratu satiratu lil haqiqati huwa anta. Li'anna al-ghira makhun wal ghiratu anta min haitsu ta'ayyunik. Fal ghairu yaqulu. Ya, fal ghairu yaqulu, maka ghair makhluk berkata nih, as-sam'u sam'u Zaidin. Nah, orang yang ghair, ya, orang yang tidak mengenal Allah, yang mahjub, ya, yang dia melihat ada selain Allah, maka dia akan mengatakan pendengaran itu pendengaran Zaid. Tetapi wal arif, seorang arif yaqulu berkata, as-sam'u ainul haq. Ya, pendengaran itu adalah ainul haq, ya, wujud Allah. Wa hakadza ma baqiya minal quwa wal adha, begitu juga anggota-anggota yang lain. Bahwa sari, maka Allah mengalir fi musamma, pada apa yang dinamakan al makhluqat, makhluk-makhluk, wal mubtada'at, dan yang diciptakan oleh Allah. Walau lam yakunil amru kadzalika ma sahal wujud, ya. Walau lam yakunil amru kadzalik, kalau perkaranya bukan seperti ini, kalau bukan begini cara memahaminya, maka wujud tidak sah, tidak ada wujud. Bahwa ala kulli syai'in hafiz, maka Allah menjaga segala sesuatu. Fahibzuhul asya'a kullaha hibzuhu li suratiha. Penjagaan Allah itulah penjagaan kepada surahnya. Kita ini terus ada, ya, itulah bahwa Allah hafiz, bahwa Allah penjaga. Bi an yakuna syai'u ghaira suratihi, ya, bahwa sesuatu itu bukan surahnya. Ay yahfazu an yujad bi syai'in ala ghairi suratil haq. Artinya pemeliharaannya kepada segala sesuatu, semuanya itu pemeliharaan Allah kepada rupa-rupa sesuatu itu. Dengan adanya sesuatu itu, di mana sesuatu itu bukan rupanya, yakni dia memelihara akan sesuatu yang ada itu bukan dari rupa al-haq.
Ya, kayak kita misalnya agar gambar di cermin itu tetap ada, maka kita tetap berdiri di cermin agar itu ada. Itu adalah penjagaan kita kepada ya, gambar kita yang ada di cermin. Bukan itu kita, ya, tetapi kita menjaga diri kita agar tetap nampak di situ. Jadi itu tidak menjaga dirinya dan bukan dijaga dan dia minta oleh Allah untuk menjaganya, gitu. Bahwa syahidu wal masyhud. Karena dia yang menyaksikan dan dia yang disaksikan. Ya, seperti kita mau ngelihat jerawat di cermin itu, aku yang melihat dan aku yang dilihat. Ya, itu semua terjadi apabila dia melihat dengan mata batinnya. Ra'aitu rabbi bi aini qalbi faqultu la syakka anta antalladzi zuzta kulla aini bihaitsu la aina summa anta wa laysa lil wahmi fika wahmun faya'lamul wahmu haitsu anta wa fi fana'i fana'i wa fi fana'i wajadtu anta. Ra'aitu rabbi bi aini qalbi, aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Melihatnya bukan dengan ini tapi dengan ini. Ya, faqultu la syakka anta, maka aku berkata tanpa ragu, engkau adalah engkau. Antal ladzi justa kulla ainin, engkau yang melewati segala tempat. Aina bihaitsu la aina summa anta, di mana tidak ada tempat itulah engkau. Walaysa lil wahmi fika wahmun, tidak ada pada zatmu itu satu pemahaman, satu anggapan, satu ilusi apapun. Faya'lamul wahmu haitsu anta, maka yang ilusi pun mengetahui bahwa itu engkau. Artinya makhluk pun kita lihat itu adalah engkau. Karena ya, waham itu tidak punya diri sendiri. Wa fi fana'i fana'i, dalam panaku lenyaplah rasa panaku, wa fi fana'i wajadtu anta. Dalam panaku aku berjumpa engkau. Aku mendapatkan engkau. Ya, ini menunjukkan asyahidu huwal masyhudu. Kama qala syaikhu quddisa sirruhu fahuwal kaunu kulluhu wa huwal wahidul ladzi qama kauni bi kaunih walidza kul tu ta'abbudi. Fahuwal kaunu kullu, maka dia itu semua alam semesta. Ya, dia itu semua alam semesta dan dia yang Maha Esa. Kau maka kauni bi kaunihi, wujudku berdiri dengan wujudnya. Walidakul tu ta'budi, karena aku katakan dia sesembahanku. Li'annal haq huwa zahir fa zahiriyatuhu bisuwaril awalim. Diulang lagi ya. Allah dialah yang zahir, maka yang penjahirannya itu bentuk rupa alam-alam ini. Wal haq batinuha, dan hak batinnya surah alam ini, kama annahu huwa zahir, sebagaimana Allah itu zahir, wa huwal awal, dan dia juga disebut awal. Idz kana wala syai'a ma'ahu, karena Allah ada, tidak ada sesuatu bersamanya. Di awal yang ada Allah. Wa huwal akhir, dan dialah yang akhir. Idz kana ainuhu inda zuhuriha, karena dialah ya ainnya, hakikatnya ya, sesuatu yang ada itu ketika zahirnya. Fadzahir ainul akhir, yang zahir itu ain itu juga hakikatnya yang akhir. Wal batin ainul awal, yang batin itu juga hakikatnya yang awal. Wa idza kana kadzalik faman ana, kalau begitu siapa aku? Wa man huwa, siapa dia? Ya, akhirnya kama qila, ini halaj nih perkataannya. Ya. Lastu ana wa lastuhu,
Lastu ana wa lastuhu, aku bukanlah aku dan aku bukan dia. Paman ana wa man huwa, terus siapa aku dan siapa dia? Itu. Faya huwa kul anta ana, dipanggil tuh dia. Karena aku bukanlah aku dan aku bukan dia. Kalau aku bukan aku dan aku bukan dia, maka siapakah aku dan siapa dia? Misalnya umpamanya saya berdiri di cermin. Orang yang di cermin itu ngomong, aku bukan aku tidak ada sendiri. Ya, bukan independen. Tetapi juga aku bukan dia, menunjuk ke saya misalnya. Gitu. Terus kalau aku bukan aku dan aku bukan dia, siapa aku siapa dia, kan gitu. Ya. Iya, saya berdiri di cermin. Lalu cermin ditanya, orang yang di cermin itu ditanya, "Hey, siapa kamu?" Ya, dia telah mengetahui bahwa dirinya tidak ada. Artinya tidak independen, tidak punya wujud hakiki. Aku bukan aku. Terus dia juga bukan dia. Terus kalau aku bukan aku dan aku bukan dia, siapa aku siapa dia? Upaya huwa, maka dipanggil dia, wahai dia, kul, katakan. Ya. Misalnya ini dia nih. Ya, ini dia, ini saya bayangannya misalnya. Sekarang saya bayangannya, ini yang punya bayang. Maka saya tanya, ya payahwa, wahai dia, kul, bilang, ya, anta anak. Yang di dia itu suruh bilang bahwa kamu itu aku. Begitu. Oke lah, kalau dia nggak mau jawab, aku tanya aku, waya anak, wahai aku, kul, anta huwa, katakanlah bahwa kamu dia. Gitu. Wala ana ma huwa ana wala huwa ma huwa huwa. Ya. Wala ana, tidak, aku bukanlah aku dan tidak juga dia itu dia. Kan tadi kan, wahai dia, katakanlah bahwa engkau itu aku. Ya. Oke lah, aku tanya aku lah, wahai aku, katakanlah bahwa engkau itu dia. Lah, jawabannya anak. Ya, baik anak dia atau anak dia, mahuwa anak. Ya, anak bukannya dia itu anak. Dan wala huwa mahuwa huwa, dan dia juga bukannya dia itu dia. Lau kana huwa ma nazarat absaruna bihi lahu. Jika dia itu makhluk adalah dia Allah, maka tidaklah melihat. Absornya tidak melihat. Ma fil wujudi ghairuna. Di wujud ini tidak ada selain kami, artinya selain Allah. Baik yang dikatakan anak tadi, wahwa. Ketika si huwa ditanya, apakah kamu aku? Atau si ana ditanya, apakah kamu dia? Maka yang ada hanya Allah, bukan huwa ma huwa. Bukan yang dikatakan dia dan dia ini. Ma fil wujudi ghairuna ana wa huwa. Di wujud ini hanyalah kami. Baik ana dan dia dan dia dan dia. Kan di atas dia itu kan ada tiga, man huwa wa ya huwa kul anta huwa. Paman lana bima lana kama lahu bihi lahu. Ya. Artinya dalam wujud itu tidaklah ada selain kami, aku, dia, dialah dia tadi. Ana wa huwa, aku dan dia adalah dia. Dia adalah dia. Paman lana bina lana, maka barang siapa kepada, dengan, dan untuk kami, kamalahu bihilahu, itu seperti mana kepada, dengan, dan untuk dia. Itu ya, ini masih menjelaskan tentang ittihad. Ya. Jadi ittihad
yang disebut selain Allah, apakah mau pakai huwa, pakai anta, pakai anak, ya, itu semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Gitu. Hadzal ariful kamil wa huwa la ya'rifu ghaira. Inilah orang arif yang kamil, enggak tahu, yang tahu dia Allah saja. Ya. La ya'rifu ghaira, dia tidak tahu selain Allah. Apakah ada selain Allah? Maka dia tidak punya permusuhan kepada makhluk itu karena siapa kamu, kan gitu. Siapa kamu itu bukan sombong dia siapa gitu ya. Siapa kamu artinya kamu nggak ada gitu. Bagi dia membenci, berburuk sangka, menyukai itu sifat nafsu begitu. Nah, ketika dominasinya adalah sifat rohani, maka kamu nggak ada urusan. Ya kan, orang sekapir-kapirnya orang ya dikasih makan aja sama Allah ya, karena itu jelmaan Allah. Nah, jika dia sudah sempurna seperti yang Allah berikan, maka begitulah perlakuannya kepada makhluk. Sehingga ilustrasi Ibnu Arabi kepada Rasulullah ada dalam satu hadis yang dibuat oleh dia. Ya, hadis ini dibuat kenapa? Karena dia kumpulkan sejumlah perkataan Nabi tentang iblis. Maka dia buat naskah seperti hadis, yaitu dialog iblis dengan Nabi. Di mana iblis datang ke rumah sahabat. Di dalam rumah sahabat ada Nabi. Maka iblis mengetok pintu. Lalu kata Nabi, bukakan, itu iblis. Dia datang ingin bertemu aku atas izin Allah, katanya. Maka dibuka, ditanya, mana anta? Ya, saya iblis, katanya. Mau apa datang ke sini? Atas perintah Allah, karena aku memohon kepada Allah untuk bertemu kepada engkau. Lalu diizinkan. Ya. Terus apa yang akan kau lakukan? Saya ingin ketika saya diizinkan oleh Allah, maka kata Allah, apa yang Muhammad tanya kamu jawab dengan jujur. Kalau kamu bohong, seketika akan hancur. Wow, kalau gitu saya tanyalah kamu, katanya gitu. Ya boleh. Siapa yang kamu benci? Anta, katanya gitu. Ya kan jujur. Kalau nggak jujur, ya. Siapa yang kamu benci? Anta ya Muhammad. Terus siapa lagi? Anak muda yang ingin menyerupai engkau, katanya. Terus kemudian ini kan banyak hadis yang menceritakan bahwa iblis memang menggoda manusia, dan menggodanya itu melalui orang yang telah tergoda oleh iblis, kan. Jadi orang yang melawan para nabi. Gitu. Dan orang-orang yang menjadi iblis tidak suka dengan orang-orang yang baik, kan begitu. Tapi dibuat naskah seperti drama begitu. Seolah-olah yang dialog nabi dengan iblis. Lalu kata iblis, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Wah, waktu zaman jahiliyah saja dia nggak bisa digoda, apalagi sekarang sudah Islam, katanya gitu. Itu juga berdasarkan hadis tentang Sayyidina Abu Bakar. Ya. Lalu kalau Umar ini, na'udzubillahi min Umar, katanya begitu. Kata iblis, na'udzubillah daripada Umar. Kalau aku berjalan, aku tahu Umar akan lewat sini, aku akan lewat jalan lain. Ya. Dan Nabi pernah berkata begitu, idza fajjan Umar, ya, idza salaka Umar fajjan, fasalaka iblis fajjan akhar, katanya, kata Nabi. Itu dijadikan naskahnya. Nah, kalau Utsman itu malaikat malu kepada Utsman, apalagi saya iblis malu kepada Utsman. Bagaimana mau menggoda? Dan itu juga pernyataan tentang kedudukan sifat Sayyidina Utsman sebagai pemalu, sehingga malaikat malu. Gitu.
Lalu kalau Ali, bagaimana pendapatmu tentang Ali? Aku selalu berdoa agar aku tidak berjumpa Ali. Sudah pun aku menghindarinya, dia tetap mengejarku, katanya. Ya kan ada ungkapan Ali, talaqtud dunya salasa, katanya. Ya dunya ghirri ghairi. Ya. Kata Sayyidina Ali, aku sudah talak dunia itu talak 3. Silakan goda yang lain, gitu. Itu bagi iblis itu artinya nggak dikasih ampun iblis itu. Ya, melalui dunia pun nggak bisa lagi sudah. Dan terus banyak sekali pertanyaan itu tentang kalau orang sholat kamu rasanya apa, orang puasa kamu rasanya apa. Itu semua ada dalil-dalil hadis yang tersendiri, tetapi dibikin hiwar khayali, seolah-olah ada dialog imajiner, ya, dibuat dalam satu hadis gitu. Nah, terakhir sekali kata Rasulullah begini, ya iblis, ucapkanlah persaksianmu bahwa aku Rasulullah, akan aku tolong kau di akhirat di depan Allah. Ya Allah, ya. Itu kan kebesaran Rasulullah SAW, bahwa dia tidak ada kebencian. Sudah dari pertanyaan yang pertama, siapa yang paling benci engkau, tetap Nabi mengatakan, saksikanlah bahwa aku Rasulullah agar aku bisa menolongmu nanti di akhirat. Tapi Jibril mengatakan, la ya Muhammad, katanya. Ya. Engkau ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pimpinan baik, dan aku ditakdirkan untuk menjadi pimpinan buruk. Ya. Itu banyak sekali naskah hiwar khayal itu yang diciptakan oleh Ibnu Arabi itu tentang iblis waktu terjadi pada Nabi Adam kan. Ya. Itu juga dibuat naskah dialog. Ya. Yang ketika iblis ditanya, iblis, kenapa kamu enggak melaksanakan perintah Allah ketika disuruh sujud kepada Adam? Ya, karena Allah tahu bahwa kalau saya tuh enggak bakal sujud, katanya gitu. Ya, makanya karena aku tahu bahwa Allah tahu kalau aku enggak bakal sujud, ya aku enggak sujud. Gitu. Itu yang dikatakan bahwa iblis itu alim, kan gitu, arif, al-arif billah. Baik.